Berkelana ke Labuan Bajo. Itu adalah impianku sejak tahun 2017. Impian ke Labuan Bajo bukanlah tanpa kendala. Selain keterbatasan dana, biaya yang harus dikeluarkan jika harus berangkat dari kotaku jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan jika berangkat dari kota besar seperti Jakarta, Surabaya, ataupun Bali. Dari Palangkaraya, kalau mau ke Labuan Bajo via udara harus transit dulu di Surabaya atau Jakarta. Otomatis biaya tiket yang harus dikeluarkan jadi jauh lebih besar. Karena keterbatasan dana, aku pun akhirnya memutuskan untuk memilih moda transportasi darat dan laut. Walaupun waktu perjalanan jadi jauh lebih lama, tapi aku yakin kalau perjalanan ini akan jauh lebih menyenangkan. Dan petualangan ini pun dimulai. Perjalanan dimulai dari kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, aku menuju ke kota Sampit dengan menggunakan moda transportasi bus. Perlu waktu 4-5 jam perjalanan sebelum akhirnya tiba di kota Sampit. Di Sampit, aku nginep dulu 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan dengan kapal laut menuju ke Semarang. Keesokan harinya aku menuju ke Pelabuhan Sampit, bersiap untuk naik KM Kelimoto. Perlu waktu 30 jam untuk berlayar dari Sampit ke Semarang. Di kapal selama 30 jam tanpa akses internet cukup membuat aku bosan. Tapi hikmahnya, aku jadi bisa istirahat total tanpa gangguan notifikasi handphone sedikit pun, sembari sesekali menikmati keindahan laut. Setelah 30 jam berlayar bersama KM Kelimoto, akhirnya aku pun tiba di kota Semarang. Sialnya, kapal tiba dini hari. Aku bingung mau kemana jam segini. Sampai akhirnya aku pun cari penginapan yang bisa check-in dini hari dan lokasinya nggak begitu jauh dari pelabuhan. Siangnya aku dijemput temanku semasa kuliah, namanya Tatan. Dia lagi kuliah di Semarang. Tatan ngajak aku ke Grand Mairo Koco, sebuah tempat wisata yang konsepnya mirip sama Taman Mini Indonesia Indah, tapi dalam versi Jawa Tengah. Setelah dari Grand Mairo Koco, kami pun menyempatkan untuk mampir ke Lawang Sewu dan Kota Tua. Keesokan harinya, Tatan ngajakin aku ke Candi Gedong Songo. Berbanding terbalik dengan suhu udara Semarang yang panas banget, suhu udara di sekitar Candi Gedong Songo justru dingin banget. Sepulang dari Candi Gedong Songo, kami pun mampir ke Kelenteng Sampokong. Besok siangnya, aku melanjutkan perjalananku ke Jogja dengan menumpangi kereta Joglo Semarkerto. Aku sampai di stasiun Lempuyangan Jogja itu malam dan langsung naik ojol ke penginapan. By the way, selama di Jogja aku nginep di kosan dengan harga yang sangat murah, namun fasilitasnya lengkap. Setelah beristirahat yang cukup, besok sorenya aku dijemput Yayu buat menikmati keindahan kota Jogja. By the way, Yayu ini temanku pas masih SMA, dia lagi kuliah di kota ini. Yayu ngajakin aku ke Alkit alias alun-alun kidul. Karena aku ngerasa capek banget, akhirnya hari itu kami cuma ke Alkit aja. Besoknya, aku sama Yayu pergi ke daerah Gunung Kidul, lebih tepatnya ke Pantai Wedi Ombo. Setelah sejenak menikmati keindahan pantai, kami pun melanjutkan perjalanan ke Gunung Api Purba Ngelanggeran. Dan selesailah petualanganku di Jogja. Saatnya untuk melanjutkan perjalanan ke provinsi selanjutnya, yaitu Jawa Timur. Aku ke Jawa Timur naik KA Ranggajati dan turun di stasiun Pasuruan. Kenapa Pasuruan? Sebenarnya aku pengen langsung ke Banyuwangi. Cuman karena sepupuku nawarin buat nginep di tempatnya, akhirnya aku memutuskan buat rehat dulu beberapa hari di rumahnya.
Hitung-hitung silaturahmi, udah lama nggak ketemu sanak saudara. Aku menghabiskan beberapa hari di Pasuruan sembari melipir ke air terjun Madakaripura dan Bromo. Setelah memulihkan tenaga di Pasuruan, aku pun melanjutkan petualanganku ke Banyuwangi. Aku kesana naik ke Asri Tanjung. Selama di Banyuwangi, aku nyewa motor buat eksplor tempat wisata seperti Pantai Teluk Ijo, Jawatan, Taman Nasional Baluran, dan Pantai Pulau Merah. Setelah dari Banyuwangi, aku pun melanjutkan petualanganku ke pulau selanjutnya, apalagi kalau bukan Pulau Bali. Aku ke Bali naik travel. Berangkat dari jam 12 siang dan jam 9 malam baru sampai di penginapan yang ada di daerah Kuta. Di Bali aku nggak banyak eksplor. Selama 5 hari aku cuma tidur di penginapan. Maklum, aku kecapean, jadi udah nggak ada tenaga lagi buat keliling Bali. Rasanya aku udah mau nyerah aja. Petualangan ini benar-benar menguras waktu, biaya, dan tenagaku. Bahkan aku kepikiran buat nyari tiket pesawat untuk pulang ke Kalimantan. Tapi kalau aku pulang sekarang, semua perjuanganku sia-sia. Aku udah setengah jalan, nanggung kalau nyerah sekarang. Akhirnya aku nekat ke kantor Pelni yang ada di Kuta. Aku nanya jadwal kapal ke Labuan Bajo. Kebetulan ternyata ada jadwal kapal yang berangkatnya besok pagi. Akhirnya aku langsung beli tiket dan keesokan paginya dengan penuh semangat langsung menuju ke Pelabuhan Benoa. Kali ini aku berlayar naik KM Binaya. Diperlukan waktu tempuh kurang lebih sekitar 1 hari 1 malam untuk sampai di Labuan Bajo. Selama di kapal, aku mendapatkan beberapa teman baru yang banyak membantuku selama di Labuan Bajo nantinya. Dan hari yang ditunggu pun tiba. Akhirnya aku tiba di Labuan Bajo, tempat yang selama ini aku impi-impikan. Begitu tiba di pelabuhan, aku diantarkan oleh kenalan baruku ke penginapan. Kami boncengan naik motor bertiga persis kayak cabe-cabean. Sampainya di penginapan, aku langsung cari penyewaan motor. Sewa motor di sini cukup unik. Nggak dihitung 24 jam sejak motor kita sewa, seperti di kota-kota yang lainnya. Melainkan jam 8 malam motor harus sudah dikembalikan. Walaupun kita nyewanya mulai dari jam 3 sore di hari yang sama. Aku sangat menikmati motoran berkeliling di sekitar Labuan Bajo. Tapi itu semua belum cukup. Impianku belum tunai kalau aku belum menginjakan kaki di Pulau Padar dan Pulau Komodo. Akhirnya, aku pun mencari trip operator yang menyediakan jasa one day trip. Maklum, inilah trip yang paling murah menurutku. Walaupun sebenarnya masih mahal juga sih, tapi nggak apa-apa lah, mumpung di Labuan Bajo. Mubazir kalau nggak sekalian ke Pulau Komodo dan Pulau Padar. Akhirnya keesokan harinya, aku pun ikut one day trip yang tujuannya Pulau Padar, Pink Beach, Pulau Komodo, dan Manta Point. Hari itu benar-benar hari yang akan selalu terkenang sepanjang hidup. Akhirnya mimpiku selama ini untuk pergi ke pulau-pulau di sekitar Labuan Bajo tercapai. Dari sini aku jadi sadar, nggak masalah kita berandai-andai asalkan kita berusaha agar mimpi itu tergapai. Sampai jumpa di petualangan yang selanjutnya. See you!